Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal gilla wal hasad ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasud dan dengki itu keduanya akan memakan habis semua kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang, sebagaimana api memakan kayu bakar. Diteruskan maksud apa, maka tidak akan ada sesuatu yang berbahaya bagimu biiznillah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, La tabagadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan benci membenci dan jangan hasud menghasut, dan jangan menawar barang untuk menjerumuskan orang lain, dan jadilah kamu hamba Allah sebagaimana saudara. Malik bin Dinar berkata, saya dapat menerima persaksian sebagai qurra terhadap siapapun, tetapi tidak dapat menerima persaksian terhadap sesama qurra, sebab di antara mereka ada rasa iri hati dan hasud menghasut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 6 karena 6 akan masuk neraka pada hari kiamat sebelum adanya penghisapan atau diperhitungkannya amal kebaikan dan amal keburukan. Yang pertama, pemerintah karena zalim. Yang kedua, orang karena fanatik, menyombongkan kebangsaannya, menyombongkan silsilah keturunannya, karena dia menganggap dirinya adalah berketurunan orang yang baik, padahal dia bukan orang baik. Selalu membangga-banggakan keturunannya, itulah bukan orang yang baik. Sesungguhnya orang yang dikatakan baik adalah bukan orang yang membangga-banggakan diri, namun orang yang dikatakan baik adalah yang bisa membuktikan bahwa dia itu orang baik karena perbuatannya yang baik. Kemudian yang ketiga, kepala desa karena kesombongan. Dan 4, pedagang yang khianat, yang menimbang suatu barang padahal dia mengatakan bahwa ini adalah jumlahnya 1 kilogram, sebab di dalam timbangan jumlah kiloan atau timbangan yang terdapat pada timbangan kurang dari 1 kilo, namun dia mengatakan ini adalah 1 kilo. Itu adalah suatu pengkhianatan kepada si pembeli. Kemudian juga barang-barang yang lain, ini adalah barang yang berkualitas, namun setelah dicoba dan dibeli oleh seseorang ternyata bukan barang yang berkualitas. Ini adalah suatu pengkhianatan. Yang kelima, orang yang awam, artinya orang-orang yang tidak paham terhadap suatu ilmu agama. Misalnya ilmu bagaimana agar sholat kita itu benar sesuai dengan aturan agama, namun dia tetap melaksanakan sholat sebelum dia itu paham terhadap bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar.
tidak mau bertanya dan belajar agar sholatnya itu sesuai dengan sholat yang ditentukan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Yang keenam, ahli ilmu karena hasud. Orang yang berilmu karena menghasut-hasut seseorang, karena dengki terhadap seseorang, namun dia itu tidak mau tobat dari hasad dengkinya terhadap seseorang, walaupun dia itu pandai dalam ilmu agama, namun dilupakan dirinya bahwa itu adalah perbuatan hasud, perbuatan hasad yang dilarang dalam agama Islam. Orang yang berilmu pun akan masuk neraka disebabkan karena ada kedengkian di dalam hatinya terhadap orang lain, yakni ulama yang hanya berebut dunia. Mereka hasut satu sama lain. Karena itu seharusnya seorang menuntut ilmu karena Allah dan akhirat supaya tidak timbul hasut menghasut antara satu sama orang yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai orang Yahudi, ataukah mereka hasut pada orang-orang karena Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka. Seorang cendekia Al-Hakim berkata, awaslah kamu dari iri hati, sebab hasut itu pertama-tama dosa di langit dan pertama-tama dosa di bumi yang terjadi saat iblis diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ia hasut sehingga menolak perintah Allah dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Qabil membunuh Habil